Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Akademi Nur, mudah-mudahan antum semuanya dalam keadaan sehat. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di dalam Al-Usrah Al-Muslimah, keluarga muslim. Pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang perceraian di dalam Islam. Bagaimana sih sebenarnya Islam atau syariat Islam dalam masalah perceraian ini. Dan perceraian di dalam istilah syariat Islam itu biasa disebut dengan at-talaq. Ya, at-talaq. Bahkan di dalam surah Al-Qur'an sendiri ada satu surah yang disebut dengan surah at-talaq. Di situ dijelaskan bagaimana prosedur, bagaimana kaidah-kaidah apabila seorang muslim ingin melakukan atau keluarga muslim ingin terjadi secara terpaksa harus bercerai, maka ada aturan-aturan atau dawabit-dawabit yang harus diperhatikan. Yang pertama sekali, bahwasanya Islam sebagaimana kita ketahui sangat menganjurkan sekali agar kehidupan kita di dalam rumah tangga menjadi kehidupan yang kekal, ya, sampai dipisahkan dengan kematian. Namun tentunya keinginan yang ideal itu terkadang di beberapa keadaan itu tidak bisa terpenuhi. Ya, setelah misalnya di awal mengarungi bahtera kehidupan sepasang suami istri dalam keadaan baik-baik saja, namun setelah berjalan waktu, ya, beberapa saat, mulailah muncul mungkin riak-riak atau bahkan mungkin gelombang yang bisa menyebabkan rumah tangga yang semulanya damai, semulanya akur, terlihatlah di situ ketidakcocokan antara masing-masing pasangan. Nah, sebagaimana kita telah menyebutkan pada penjelasan sebelumnya, Islam memberikan beberapa kaidah atau beberapa solusi supaya tidak langsung jatuh ke dalam perceraian. Ya, perceraian tersebut walaupun dia disyariatkan, diperbolehkan di dalam agama kita, namun dia merupakan solusi terakhir di dalam rumah tangga apabila sudah tidak ada lagi solusi yang lain. Makanya sebelum sampai ke sana ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Ya, sudah kita jelaskan, di antaranya adalah al-islah bainahuma, yang melakukan perbaikan dan perdamaian, berdamai antara keduanya. Ya, kalau seandainya kesalahan itu dari laki-laki, bahkan perlu dipanggil dua orang, satu orang dari pihak perempuan, satu orang dari pihak laki-laki. Keduanya tadi berfungsi untuk menjadi mediasi antara kedua pasangan suami istri ini tadi. Harapannya apa? Harapannya agar mereka bisa baikan kembali. Namun kalaulah seandainya ini tidak bisa, langkah-langkah tersebut sudah tidak bisa lagi, solusi terbaik adalah perceraian, maka disinilah kemudian datang Islam memberikan kaidah-kaidah lanjutan bagaimana kalaupun seandainya seseorang itu ingin menceraikan istrinya, hendaknya dia melakukan hal-hal atau kaidah-kaidah yang harus dia perhatikan. Yang pertama adalah dia harus menceraikan istrinya. Dia boleh menceraikan istrinya dalam keadaan istrinya lagi suci, ya. Dan pada masa suci tersebut dia tidak pernah berhubungan badan dengan istrinya. Misalnya ini kan, setelah selesai istrinya haid, kemudian dia mandi. Nah, kemudian ini kan sudah masa suci. Semasa suci ini tidak dilakukan hubungan suami istri antara dua pasangan tadi. Maka pada posisi itulah dia boleh menceraikan istrinya. Adapun menceraikan istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi sudah pernah berhubungan badan, maka ini adalah perceraian yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ya. Kemudian ucapan perceraian di dalam Islam itu bisa dua bentuknya. Yang pertama bisarahah, ya, dengan lafaz yang jelas-jelas mengatakan anti talik misalnya, ya, aku ceraikan kamu, misalnya begitu. Maka
ini apabila memang dilakukan dalam keadaan sadar, ya, walaupun hanya bermain-main tetap jatuh hukumnya. Ya, kalau dia diucapkan secara jelas, kamu saya ceraikan misalnya begitu. Makanya ucapan ini tidak boleh dilakukan dengan main-main. Bercanda pun tidak boleh, karena ada 3 hal yang tak bisa dibuat bercanda. Salah satunya adalah akad nikah. Kalaupun kita melakukan dengan candaan, kalau itu kita ucapkan oleh walinya menyerahkan kepada seorang laki-laki, maka bisa terjadi sah. Begitu juga dengan cerai. Kalau seandainya dia diucapkan dengan kata yang jelas tadi, kamu saya ceraikan, walaupun main-main, itu bisa terjadi. Makanya lafaz yang jenis pertama ini harus berhati-hati, jangan sampai seorang laki-laki bermudah-mudahan mengucapkan perkara ini. Kemudian yang kedua, bisa juga lafaz singgungan, istilahnya dia tidak mengatakan secara terang-terangan kamu saya ceraikan, tidak. Tapi dia misalnya mengatakan kamu saya pulangkan kepada orang tuamu, misalnya begitu. Nah, di sini dilihat dari apa maksud di hatinya. Kalau maksudnya dari ucapan tersebut adalah perceraian, maka jatuh cerainya. Tapi kalau seandainya maksudnya bukan itu, maka tidak masalah. Misalnya dia ingin mengantarkan istrinya ke rumah orang tuanya karena pulang kampung atau bagaimana. Ya. Jadi lafaz jenis kedua ini tadi, dia tidak secara terang-terangan mengatakan kamu saya ceraikan, tetapi dia mengatakan yang maknanya mengarah ke sana, ya, atau kiasan bahasanya. Maka ini dilihat dari sisi niat orang yang mengatakan tadi. Nah, kemudian terkait masalah perceraian ini, tentunya setelah seorang bercerai, wanita itu memiliki iddah, ya, memiliki masa iddahnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat iddah untuk menjaga menjaga diri, menjaga wibawa dan menjaga keturunan. Karena dikhawatirkan nanti setelah setelah perceraian itu sang istri mungkin lagi hamil, ya, atau baru hamil begitu. Jadi salah satu hikmah dari iddah ini tadi adalah itu. Kemudian juga salah satu hikmah lain daripada iddah adalah agar semasa iddah ini tadi ada peluang bagi dua pasangan ini untuk rujuk kembali apabila itu cerai yang masih disebut dengan cerai roj'ah, cerai yang masih bisa untuk rujuk kembali. Nah, di sini ada 3 keadaan orang yang iddah, ya, orang yang dalam keadaan iddah. Pertama, man tazawwajaha bil aqdi wa lam yadkhul 'alaiha. Apabila perceraian ini dilakukan baru selesai akad nikah misalnya begitu dan belum terjadi hubungan badan antara suami dan istri. Nah, apabila dalam keadaan ini suami menceraikan istrinya, maka bagi istri tidak ada lagi iddahnya. Ya. Suami atau sepasang suami istri baru menikah dan kemudian belum terjadi perceraian, belum terjadi hubungan badan antara keduanya. Maka dalam keadaan ini tidak ada iddah bagi seorang wanita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumun mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddah ta'taddunaha. Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita-wanita mukminat, ya, kemudian kalian ceraikan mereka sebelum kalian menyentuh mereka, maksudnya sebelum terjadi hubungan badan, maka tidak ada bagi wanita-wanita tersebut iddahnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, iddatul hamil. Iddah bagi wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil. Ya, iddahnya adalah sampai anak tersebut dilahirkan. Ya, ini sebagaimana firman Allah, wa ulatul ahmal ajaluhunna an yada'na hamlahunna. Ya, iddah bagi ibu hamil, bagi wanita-wanita yang hamil adalah pada saat mereka melahirkan anaknya. Ya, jadi kalau misalnya dia hamilnya diceraikan pada usia 1 bulan, maka iddahnya itu sampai anaknya lahiran. Ya. Begitu juga kalau seandainya dia diceraikan pada detik-detik terakhir kehamilan, maka waktu iddahnya tidak lama. Dan yang ketiga, man lam takun hamilan, ya. Orang yang tidak dalam keadaan hamil dan keadaannya adalah keadaan wanita normal yang datang haid setiap bulannya. Maka dalam kondisi ini masa iddahnya adalah 3 kali bersuci. Ya, datang 3 kali haid, kemudian suci pada haid ketiga itu, maka disitulah habis masa iddahnya. Kemudian yang keempat,
wanita yang tidak haid lagi atau menopause, ya, maka mereka ini yang seperti ini adalah 3 bulan, ya, masa iddahnya adalah 3 bulan. Baik, pemirsa yang rahmati Allah, sahabat Akademi Nur yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih panjang pembahasan ini, tapi karena waktu kita sedikit, kita cukupkan dulu pelajaran kita di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.